Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mahiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, terutama buat teman-teman guru honorer yang tanpa afirmasi atau guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik tetapi memiliki ijazah yang linear dengan formasi yang disediakan di sekolah induk. Jadi judul video ini adalah skema baru seleksi P3K buat guru honorer tanpa serdik dan afirmasi layak gembira. Jadi ini untuk menggantikan video saya sebelumnya tentang skema pendaftaran guru P3K, hitung-hitungan peluang. Di sini admin memperbaharui video admin berdasarkan aturan baru dari Kemenpan RB teman-teman ya. Makanya admin membuat video ini dengan skema yang paling terbaru. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke tutorialnya. Jadi dasar hukum admin di sini untuk membuat video teman-teman adalah kita berdasarkan di Menpan RB ya, atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Itu peraturan nomor 28 teman-teman ya, peraturan nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Jadi ini adalah merupakan landasan hukum kita membahas konten ini teman-teman, dan ada pasal yang mengatur tentang guru honorer di seleksi guru P3K yang secara tidak langsung itu sangat membuka peluang bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik dan tidak memiliki afirmasi lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini admin akan membahas tuntas ya. Ini adalah skema terbaru menggantikan video admin sebelumnya. Jadi berdasarkan di Menpan RB tadi teman-teman ya, tepatnya di pasal 29 ini diatur teman-teman sebuah peraturan cukup menguntungkan bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik atau tidak memiliki tambahan afirmasi, yaitu di poin 2. Nah untuk poin 1 ini kayaknya sudah aman teman-teman ya, bahwa untuk seleksi tahap 1 itu hanya diikuti oleh THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Nah di sini kita akan langsung ke to the point saja teman-teman ya, tentang kira-kira yang tersirat di peraturan ini, tepatnya di pasal 29 yang sangat menguntungkan bagi teman-teman guru honorer sehingga menyebabkan judul video ini layak bergembira seperti itu, terutama bagi teman-teman guru honorer yang tanpa afirmasi. Yaitu yang di sini teman-teman ya, di poin B. Di sini dijelaskan bahwa jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A ya, sebagaimana dimaksud dalam huruf A itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, kita lihat dulu yang di poin A. Dalam hal kebutuhan PPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang mengabdi di sebuah sekolah, misalnya di sekolah dasar, itu teman-teman harus tetap mendaftar di sekolah teman-teman jika formasi yang disediakan di sekolah tersebut linear dengan ijazah atau sertifikat pendidik teman-teman. Seperti itu. Kemudian apabila dalam satu sekolah induk itu sudah diisi formasinya oleh teman-teman guru honorer yang memang mengabdi di sana, maka pelamar dari sekolah lain itu tidak bisa masuk ke sekolah tersebut kecuali ada lowongan atau formasi yang kosong seperti itu. Di sini kita lihat teman-teman ya. Di sini dipertegas lagi di sini. Nah, di sini di ayat C, dalam hal kebutuhan PPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, di sini inilah yang akan kita coba permisalkan dalam sebuah skema. Di sini teman-teman, skema terbaru yang admin rancang berdasarkan isi dari pasal 29 dari peraturan baru tentang P3K yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita coba lihat skemanya. Nah skemanya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita berdasarkan tentang pasal 29 tadi. Jadi kita coba ilustrasikan atau kita buat semacam permisalan yang akan membuat peluang guru honorer terutama bagi yang tidak memiliki serdik, sehingga membuka peluang emas bagi teman-teman yang tidak memiliki serdik dan juga tidak memiliki afirmasi untuk lolos P3K di tahun 2021 seperti itu. Nah kita buat permisalan, misalnya ada dua sekolah teman-teman ya. Ada dua sekolah. Yang pertama itu adalah SD
SD Melati dan yang kedua adalah SD Anggrek. Nah, kemudian di SD Melati itu membuka formasi 3 guru kelas. Anggaplah di SD Melati itu disediakan oleh pemerintah 3 formasi guru kelas seperti itu teman-teman ya. Nah, di SD Melati ada 2 guru honorernya dan kedua guru honorer itu sama-sama tidak memiliki sertifikat pendidik dan juga tidak memiliki tambahan afirmasi, tapi linier dengan formasi yang disediakan atas nama Bapak Tono dengan ijazah S1 PGSD dengan Ibu Sari dengan ijazah S1 PGSD. Sedangkan formasi yang disediakan itu ada 3 teman-teman. Nah, disinilah kesempatan dari Pak Tono dan Ibu Sari untuk bisa lolos menjadi guru P3K meskipun tanpa afirmasi. Alasan utamanya adalah Tono otomatis akan mengunci formasi 1. Akan mengunci satu formasi, kemudian satu formasi lainnya akan dikunci oleh Ibu Sari. Alasannya adalah ada di poin B bahwa jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Kebetulan di SD Melati itu ada 2 guru honorer sedangkan formasi ada 3. Jadi secara otomatis 2 guru honorer ini akan mengunci 2 formasi yang tersedia sehingga menyisakan 1 formasi yang belum terisi. Nah, kemudian kita pindah ke SD Anggrek. SD Anggrek ini ternyata tidak membuka formasi P3K teman-teman ya. Tidak ada formasi P3K. Kemudian ada guru di sana, ada 2 guru honorernya. Yang pertama adalah Pak Aril. Pak Aril dengan ijazah S1 Pendidikan Matematika tetapi memiliki serdik guru kelas, berarti bisa melamar PGSD atau bisa melamar formasi guru kelas. Sedangkan Pak Uki ini adalah SD. Karena di SD Anggrek tempat keduanya mengabdi itu tidak ada formasi, maka secara otomatis Bapak Aril dan Pak Uki harus mencari sekolah lain yang linier dan bisa menyediakan lowongan formasi untuk mereka berdua. Yang penting ijazah dan serdiknya linier dengan formasi yang mereka cari. Nah, kebetulan mereka menemukan sekolah yaitu SDN Melati. Kebetulan di SDN Melati ini membuka 3 formasi, sedangkan 2 formasi lainnya sudah dikunci oleh 2 guru yang berstatus guru honorer di sana tanpa afirmasi. Nah, otomatis itu masih menyisakan 1 formasi lagi teman-teman. Nah, karena masih ada 1 slot formasi, maka secara otomatis Pak Uki dan Pak Aril itu bisa masuk ke SDN Melati untuk melamar 1 formasi. Namun Pak Aril dan Pak Uki itu harus bersaing teman-teman. Jadi Pak Aril dan Pak Uki harus bersaing untuk memperebutkan 1 formasi di SDN Melati nantinya. Sedangkan 2 formasi lainnya Pak Aril dan Pak Uki itu tidak bisa mengganggu Pak Tono dan Ibu Sari karena Pak Tono dan Ibu Sari ini adalah guru honorer yang memang sudah mengabdi lama di SDN Melati. Jadi meskipun Pak Aril dan Pak Uki mengisi formasi di SDN Melati, cuman mereka hanya mengisi 1 slot sehingga menyebabkan Pak Aril dan Pak Uki harus bersaing ketat, sedangkan Pak Tono dan Ibu Sari hanya bersaing dengan diri mereka sendiri bagaimana mereka mencapai passing grade untuk bisa lolos menjadi guru P3K di tahun 2021. Bagaimana mereka mencapai passing grade karena kebetulan mereka berdua honorer di SD Melati sedangkan formasi ada 3. Jadi memang mereka mengunci formasi 1 dengan Ibu Sari juga 1. Jadi secara otomatis mereka cuman berusaha bagaimana cara melewati passing grade untuk mengunci 1 tiket menjadi guru P3K di tahun 2021. Jadi seperti itu teman-temannya jika kita berdasarkan di aturan di pasal 29 bahwa dalam hal kebutuhan PPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Kemudian yang menyebabkan Pak Aril dan Pak Uki tidak bisa mengganggu Pak Tono dan Ibu Sari di SD Melati alias tidak bisa bersaing dengan Pak Tono dan Ibu Sari dan harus memperebutkan 1 tiket bersama dengan Pak Uki itu diatur di poin B, yaitu jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, kemudian aturan yang mengatur bahwa Pak Aril dan
Pak Uki bisa melamar di SD Melati karena masih ada lowongan satu, yaitu ada di poin C, yaitu dalam hal kebutuhan PPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, maka pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Maka secara otomatis Pak Ariel dan Pak Uki bisa melamar satu formasi di SD Melati tanpa mengganggu kuncian formasi dari Pak Tono dan Ibu Sari. Namun Pak Ariel dan Pak Uki harus tetap bersaing untuk memperebutkan satu tiket menjadi guru P3K di SD Melati. Sedangkan Pak Tono dan Ibu Sari tidak perlu bersaing satu sama lain karena memang formasi cukup. Jadi mereka cuma memperjuangkan bagaimana caranya mencapai passing grade. Nah, dengan ilustrasi seperti ini, secara otomatis itu sangat membuka peluang bagi teman-teman guru honorer yang memang tidak memiliki tambahan afirmasi atau tidak memiliki sertifikat pendidik, andaikan nantinya teman-teman mengalami siklus seperti yang admin jelaskan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jika seandainya video ini ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar, dan jika bermanfaat silakan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Admin akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.